Ibu Bumi, Bapa Angkasa. Pengertian yang diterjemahkan oleh Unik Lala adalah di mana seseorang tidak mempunyai tempat tinggal, sendiri maksudnya. Mungkin ya kalau hidup itu ya entah ngontrak atau ikut orang macam itu. Dia tidak punya harta benda sama sekali. Bukan orang berambisi, bukan yang bagaimana gitu punya kekuasaan, tidak. Dia lontang-lantung, tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat bernaung, dia sendirian. Tapi sejatinya dia adalah sang calon pemimpin dunia, calon pemimpin manusia. Kemuliaannya membuat malaikat hormat dan segala entitas menghormatinya, hormat dengan kepemimpinan beliau. Meski kehidupannya kesadar kesampah dan tidak punya apa-apa, dihempas badai sejak kecil sampai tua, tidak ada jeda, tapi beliau selalu ikhlas. Beliau tidak pernah mengeluh tanpa pamrih. Pribadi seperti itu, siapapun jika buta mata, jika sampai ketemu orang seperti itu, demikian baik, demikian bercahayanya, kebaikannya diakui semua orang ditemuinya. Kalau sampai ada yang membencinya, misalkan menghujatnya, meremehkannya, ya itu jelas hawa-hawa gelap orang-orang yang jelas kehidupan di dunianya nggak sampai ke zaman baru. Dia banyak dibenci karena cahayanya. Dengan tidak punya apa-apa, dia mampu melakukan mengatasi benang ruwet, mengatasi segala masalah. Dia sebutkan juga kan di Jangka Jayabaya, lengkap itu Jangka Jayabaya menceritakan tentang sosok tersebut. Mampu merantasi benang ruwet, mengudari benang ruwet. Itu tandanya adalah kewaskitaannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Semua orang jika sudah ketemu beliau secara langsung, entah diketahui kebenarannya siapa dari dirinya, semua pasti hormat. Apalagi konon kalau sudah bicara 3 kali, orang tidak bisa menyangkal kecemerlangannya, ketulusannya. Dia sang pembawa bahagia bagi siapapun. Dia sang healer, penyembuh tanpa diketahui. Misalkan konon ada orang sakit, diajak bicara terus menerus tanpa disadari oleh si sakit akan sembuh. Jadi orang tidak akan menyangka kalau sebenarnya yang menyembuhkan itu adalah si Piningit Meniko, dan dia tidak pernah menganggap dirinya bisa menyembuhkan atau bisa apalah. Dia tidak pernah merasa berjasa. Jadi pribadi-pribadi yang baru berbuat sesuatu sedikit saja sudah merasa berjasa, menderita sedunia, merasa dialah satria, itu konyol sederek. Hal sedikit baru dilakukan sudah jumawa. Berbeda dengan Satria Piningit Meniko. Sejak kecil dia sudah mengamalkan kebaikan ke siapapun yang membutuhkan. Tapi dia tidak pernah merasa seperti orang sekarang itu, kena masalah sedikit ngak manja. Tidak ada sederek.
Satria yang manja itu, satria mengaku-ngaku dan merasa satria Piningit itu adalah para satria manja. Karena satria Piningit itu bukan sebuah cita-cita, sederek. Begitu banyaknya mencita-citakan dirinya sebagai satria Piningit tanpa melihat dirinya layak atau tidak, seperti orang manja disebut satria saja tidak layak, mengaku satria Piningit. Halu. Aneh sih. Bercermin ya, kita layak atau tidak, gitu loh. Saya bisa menggambarkan ini selain memberi berpatokan pada Jangka Jayabaya dan menganggap apapun yang terbaik dari yang kita miliki, sang satria Piningit itu adalah lebih baik dari kita. Begitu loh sederek, biar tidak sombong. Nggih, jangan manja nggih, jangan rewel. Gak akan mengaku-ngaku itu bukan sifat terpuji dari sana. Nah, itu berarti Anda yang merasa dan merasa berhak. Oh, apalagi yang merasa pemilik surga, wah, ingin melampiaskan hawa nafsunya, memiliki wanita-wanita cantik. Ah, itu orang nafsu, itu yang diceritakan pada agama tertentu akan ketemu. Lah, dari situ saja, jika kita bicara tentang wanita, keadilannya bagaimana? Wanita itu juga punya harga diri, sederek. Juga manusia. Jangan dianggap binatang sehingga tidak punya perasaan. Bahkan mungkin saja wanita itu lebih mulia. Seenyak direntangin. Itu adalah orang-orang yang bisa dipoligami dan sebagainya. Itu adalah jelmaan atau adalah orang manusia yang sudah terkontaminasi oleh didikan iblis, setan, segala hal gelap, sehingga mereka menjadi orang yang tidak pintar, tidak pandai, tidak mampu berpikir, mau dijajah kaum lelaki. Ya, kita semua sama di hadapan Tuhan, sesuai tugas masing-masing. Jangan merasa kalau misalkan yang punya harta lebih banyak dan lebih berkuasa. Tidak, itu sebenarnya hanya mindsetnya orang kita sendiri. Kita itu semua sama, semua pekerjaan semua itu sama. Hanya kita ditaruh di mana, begitu saja loh, saudara. Kualitas seseorang tidak ditentukan oleh apa yang menjadi bungkusnya. Sedangkan kualitas seseorang yang dibungkus dengan baik itu memang seharusnya seperti itu, pas di tempatnya. Ya sederek mangkatan kemawon pedaran saya Bopo Langit, Bopo Angkasa, Ibu Bumi, dan kesejatian Satria Piningit menurut atau versi Unik Lala. Monggo yang sevibrasi dengan saya, sesirkel dengan saya, tentu memahami itu. Kalau tidak, jangan memaksakan diri di Unik Lala. Rahayu.